Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya tidak akan sharing terkait dengan tutorial, tips maupun motivasi menghafal Quran, namun akan mengomentari sedikit terkait dengan kasus HW yang saat ini sedang marak dan viral. Yang pertama, HW ini sudah dipenjara dari bulan Juni yang lalu dan sudah lama kasusnya ini ditangani oleh kepolisian. Kepolisian dan juga MUI sepakat untuk tidak mengangkat kasus ini untuk menjaga citra baik pesantren. Karena walau bagaimanapun HW ini adalah dikenal sebagai seorang pengurus pesantren, guru di pesantren. Maka apa yang dilakukannya bisa saja dianggap mencerminkan pesantren. Jadi MUI dan juga kepolisian sepakat untuk tidak mengangkatnya. Namun belakangan ini kalau menurut saya ada oknum yang lagi cari panggung sehingga mengangkat kasus ini seolah-olah kasus ini baru ditemukan. Ya, dan dampaknya orang-orang yang tidak mengenal pesantren, orang-orang yang tidak tahu pesantren termakan oleh narasi-narasi negatif tentang pesantren, bahwa ya pesantren itu seperti apa yang dilakukan oleh HW. Dan ini saya sangat tidak sepakat sekali. Karena apa yang dilakukan oleh seseorang tidak selamanya mencerminkan apa yang disandangnya, tidak selamanya mencerminkan apa yang ada di belakangnya. Yang dilakukan HW itu tidak mencerminkan pesantren. Yang dilakukan HW tidak mencerminkan Islam. Karena orang-orang liberal saat ini sedang menyusun narasi bahwa apa yang dilakukan oleh HW itu adalah perwakilan dari pesantren, citra dari pesantren dan Islam itu sendiri. Maka kita sebagai orang Islam, sebagai muslim yang lurus, perlu meluruskan ini semua ke masyarakat. Ya, orang-orang yang mungkin termakan oleh narasi-narasi itu kita pahamkan kembali. Ini yang pertama. Jadi Bapak dan Ibu yang saat ini anak-anaknya sedang mondok, tidak perlu risau karena pesantren anak Bapak dan anak Ibu itu adalah pesantren yang baik, pesantren yang menurut saya saat ini adalah lembaga sistem pendidikan yang terbaik karena tidak hanya mendidik secara ilmiah namun juga mendidik secara akhlak. Bapak dan Ibu semuanya yang berencana untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren tahun depan, insya Allah nggak perlu ragu, tetap mantapkan hati untuk menyekolahkan anak-anaknya di pesantren. Karena di luaran sana perilaku dan juga pergaulan anak-anak kita sangat luar biasa. Dan di pesantren itu sangat terjaga sekali. Ya. Kasus HW itu adalah satu kasus yang mungkin tidak ada lagi selain HW ini. Ya. Jadi tidak bisa mewakili pesantren sekali lagi. Karena hanya ada satu dibandingkan dengan puluhan ribu pesantren yang ada di Indonesia ini. Kalau orang-orang menarasikan bahwa apa yang dilakukan oleh HW itu sebagai perwakilan dari pesantren, maka yang di luar pesantren itu lebih banyak lagi yang kelakuannya bejat, bahkan lebih bejat dari si HW ini. Nah, ini yang pertama yang perlu kita pahamkan semuanya. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh seseorang itu tidak selamanya mencerminkan apa yang disandangnya dan apa yang ada di belakangnya. Kita sering diingatkan, kalau kita ingin belajar Islam maka jangan belajar dari oknumnya, tapi belajarlah Islam dari konsepnya. Kalau kita ingin tahu pesantren yang sebenarnya, jangan lihat dari oknumnya, karena oknum itu tidak semuanya baik. Ada sisi negatif dan positifnya. Karena kita semua adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Tapi kalau konsepnya insya Allah baik. Baik itu konsep dari pesantren, pendidikan di pesantren, maupun apalagi konsep Islam. Ya, jadi belajarlah dari konsepnya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang kadang-kadang kita ngerasa bangga nih ketika bisa share duluan, bisa nyebarin berita ke banyak orang, tapi kita tidak memikirkan dampaknya. Mungkin kita saat ini senang, jempol kita bangga bisa share duluan, merasa lebih tahu duluan. Tapi
ketika kita share kasus ini ke banyak orang yang semuanya belum tentu paham dengan pesantren, yang semuanya belum tentu paham dengan Islam yang benar, mereka akan mengira bahwa apa yang kita share itu sebuah kebenaran dan menjadi tolak ukur dari pesantren itu sendiri, dari Islam itu sendiri. Maka dampak yang timbul di belakang apa yang kita share itu akan banyak mudaratnya. Citra pesantren akan turun, kemudian citra Islam juga bisa rusak. Jadi seperti itu. Lebih baik kita diam saja, nahan jempol kita. Kenapa? Karena kasus ini sudah ditangani sejak lama. Ya, sebelum kita tahu kasusnya sudah berjalan dan sudah di dalam proses persidangan. Nah, ini belakangan ini aja ada oknum yang lagi cari panggung. Ya. Kalau saya telusuri, cari info dari teman-teman itu kayaknya dari oknum salah satu partai politik ya. Ya mungkin saat ini sedang cari-cari panggung untuk bisa naik. Sehingga seolah-olah dia yang menemukan kasus ini dan mengangkatnya. Ya, padahal sudah ditangani sejak lama. Maka bukan berarti ketika kita tidak share sesuatu kita tidak tahu. Prinsipnya gini nih. Bisa jadi kita tahu banyak hal, tapi tidak semua yang kita tahu itu bisa diceritakan kepada orang lain. Karena ada mudarat, ada manfaat di belakang itu semuanya. Dan belum tentu orang yang menerima apa yang kita tahu itu sepemahaman dengan kita, dan bisa jadi malah mispersepsi. Ya, persepsinya bisa liar dan pada akhirnya mudarat yang timbul karena pemahaman kita dengan yang menerima info dari kita itu berbeda, dan sikapnya, cara menyikapinya pun berbeda. Mungkin itu sedikit pendapat dari saya. Kalau yang lain-lain terkait harus diapain nih si HW atau hukuman apa yang pantas untuk si HW, itu sudah banyak yang berpendapat. Tapi saya menyoroti dari sisi yang lain, ya, dari citra pesantren itu sendiri, dari citra Islam itu sendiri yang harus kita jaga sama-sama. Jangan sampai niat baik kita justru berujung mudarat. Niat baik kita sharing informasi dan lain-lain malah nanti ujungnya menjadi mudarat. Dan bisa jadi kita malah menjadi alat orang-orang liberal, orang-orang yang tidak suka dengan Islam untuk menjelekkan Islam itu sendiri, dan kita tidak sadar kalau kita menjadi alat mereka. Oke, mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita berdoa semuanya agar pesantren tetap baik citranya, pesantren tetap bisa fokus mendidik anak-anak kita, ya, mendidik ilmiahnya, ilmu dunianya, ilmu akhiratnya, dan juga akhlaknya. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.